Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat mendengarkan kembali di podcast Pemuda Harapan Bangsa, inspirasi dan juga mendunia. Oke, di sini telah kedatangan dua orang narasumber terganteng, terkece, terhits di sejagat raya. Oke, di kanan kanan samping gue nih ada sesosok fotografer nih. Siapa sih Kabupaten Bandung yang gak tahu nih tentang dia? Ah, mari kita langsung aja nih memperkenalkan diri nih. Babang Tampan nih, siapa namanya nih? Yo, Yo, perkenalkan nama gua Fahmi si tampan arogan. asik. Ya, si tampan arogan. Arogan. Ya, saya berasal dari timur. Berasal dari timur. Ya, Oke. Bandung Timur. Sekian. Oke. Bang Fahmi, langsung lanjut ke narasumber selanjutnya. Di kiri gue nih ada sesosok pemuda tampan, seorang maba. Boleh memperkenalkan diri nih, siapa namanya? Siap, Bang Arif. Perkenalkan, nama gue Padhil Alwan Abdul Jalil. Gue berasal dari Kampung Pamoyanan. Oke, Sekian. sekian. Oke, nih. Sekarang tuh hari apa ya? Kemis malam Jumat. Kemis malam Jumat tuh kadang suka serem-serem ngeri sih. Soalnya Merinding. biasanya malam Jumat itu dikaitkan dengan hal-hal mistis nih. Ngomong-ngomong tentang hal mistis, pernah gak sih di antara kalian berdua nih menemukan sesuatu yang menyeramkan gitu? Mendengarkan sesuatu yang menyeramkan, pernah gak sih? Mau denger nih cerita dari Babang Fahmi dulu nih. Gimana nih Babang Fahmi? Hal mistis ya? Iya, hal mistis nih. Hal mistis yang berkaitan dengan makhluk astral. Yo, Iya. makhluk astral atau makhluk halus pernah sih Pernah. ya pada zaman dulu Ya. ketika saya mau mencoba dengan keberadaan makhluk halus. Dengan penasarannya saya menjambangi sebuah bangunan atau rumah tua yang beberapa tahun belum dihuni. Baik. Saya jam 12 malam sendirian dengan penuh pemberani ya, dengan mental baja saya masuk ke rumah tersebut. Oke. Setelah 10 menit berkeliaran mencoba mencari-cari keberadaan makhluk halus, setelah beberapa kemudian saya merasakan aura-aura yang negatif. Oh, negatif. Bulu punduk saya Merinding. langsung merinding, berdiri. Saya mulai kaki gemetar kayak orang tua. Saya penasaran dengan ruang ya. Ruang itu pas ketika saya tadi lewat mengeluarkan bau busuk. Gua Serem pernah juga ya. baca kalau ada yang bau busuk tuh seperti ada kunti atau ada Bener. pocong. Saya pas mau balik penasaran dengan meskipun takut saya beranikan masuk ke ruangan tersebut. Penasaran ya. Pas membuka pintu, Ada apa tuh? Apa? Ada tai kucing. Ada tai kucing. Jadi saya kirain ada pocong gitu ya yang numput, tapi ternyata tuh ada tai kucing sama bangkai ayam. Ya nggak tahu itu yang saya kira menemukan penampakan aneh gitu. Ternyata bangkai sama tai kucing. Aduh. wah. Berarti belum pernah sih lihat sosok nyata kayak gitu. Belum pernah ya? Belum sih. Selama ini gua belum Gue juga sih belum lihat pernah. hal-hal mistis kayak gitu sih, paling ya seperti sugesti Iya, lah. bener. Nih, gimana nih tanggapannya Babang Padahal nih, pernah gak sih denger suara-suara aneh itu, melihat suara aneh gitu, pernah gak sih? Pengalaman gue dari umur 0 bulan sampai sekarang 18 tahun ya. Iya, betul. Cerita mistis. Oh, mistis. Cerita mistis terseram di selama hidup gue ada 2. Yang pertama yang agak kurang menurut gue, dan yang kedua
serem banget. Langsung saja ke cerita yang pertama. Menurut gue pada saat itu tepatnya pada jam 8 malam. Jadi kondisi rumah saya Mm. itu gak ada siapa-siapa banget. Ya, betul. Semua pergi kecuali saya. Nah, pada saat itu gue kebelet pipis, kebelet Oke. Backshare. backshare. Jadi gue itu langsung aja lari ke air, ke WC karena takut ya, karena takut. Ketika itu saya buang air kecil, setelah buang air kecil Ada apa tuh? saya lihat ke jendela Mm-mm. ada putih-putih Wow, melayang gitu. menyerupai Pocong. kepala Kepala. pocong. Heeh. Nah, setelah itu saya langsung lari ke kamar, ngejumpalin salto. Pokoknya karena Saking takutnya. Saking takutnya. membelah diri. Nah, terus singkat cerita yang ada di dalam rumah sampai ke dalam rumah. Ketika itu saya penasaran. Langsung Balik aja, lagi. gue balik lagi ke lokasi tersebut. Pas dilihat ternyata ada boneka yang tertelan sama Kain. kain sama Handuk. kain handuk. Mm-mm. Jadi bukan. Wah, Bukan. iya. Terus Itu yang apa? Yang serem. yang enggak Oh, biasa. belum. Yang Gimana ini? kedua umur remaja, sekarang itu remaja sih. Iya. Remaja, jadi saat itu teh gue tuh mimpi dikejar-kejar makhluk halus. Iya. Gak tahu apa, pokoknya mah ada tandukan si makhluknya teh. Sampai Munding. bisa jadi. Bisa jadi jadi sampai susah bangun terus saya udah sampai sama sprint tapi kekejar lagi gini kita pokoknya mimpi terserem Itu. sekian. Iya, berarti belum pernah nih di Ya. antara kita ini belum pernah. Tapi gak mau sih, gak mau lihat. Lihat sosok makhluk astral ya. Ya, itu hanya sebuah sugesti. Heeh. Nih, gini nih. Gimana Bang Fadil? Jangan lupa minum aqua. Oke. Biar Oke, tetap nah segar. di sini telah disediakan nih minumannya. Takutnya haus. Tahu kan aqua? Aqua ya. Oh. Menyegarkan dahaga dan kasih sayang. Asik. Ini tuh Sebuah terkenal loh. Suatu air Minuman dalam yang kemasan berkualitas. yang berkualitas dan teruji. Soalnya ini airnya itu dari gunung ya. Dari air gunung asli pilihan yang tidak sembarangan orang bisa gitu mencarinya. Oke, asik. Endorse dulu, Bos. senggol dong. Dong. Oke, nih langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih. Ngomong-ngomong tentang hal mistis nih. Nih ada sebuah berita yang booming nih. Ada sebuah perseteruan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah. Ini bisa dikatakan sebuah hal mistis ya. Mistis apa tuh? Karena apa? Membahas tentang kesaktian diri nih. Kekebalan. Bahkan katanya itu Gus Samsudin itu melaporkan ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Padahal pesulap merah hanya ingin membuktikan tentang apakah kesaktian itu memang ada atau apakah kesaktian pengobatan itu memang benar-benar ada gitu. Gimana nih tanggapannya Bang Pam ini? Percaya gak sih ada sebuah pengobatan gitu ya? Sebuah pengobatan tapi non jalur medis. Apakah percaya gak nih tentang kasus ini nih? Tentang pesulap merah dan Gus Samsudin, gimana nih tanggapan? Kalau menurut gue yaitu pengobatan non medis itu gak ada. Yang ada itu adalah pengobatan medis. Sebab pengobatan non medis yang dilakukan oleh dukun-dukun yang berkedok dengan agama itu hanyalah trik belaka. Iya. Hanyalah trik Bahkan belaka. sudah terbukti ya. Bahkan sudah terbukti dengan adanya yang telah dibongkar oleh pesulap merah merah yang telah dibeberkan di channel YouTube-nya, bahwasanya dukun-dukun yang melakukan praktik pengobatan itu hanyalah trik belaka yang biasa dilakukan oleh para pesulap-pesulap, yang dilakukan oleh dukun untuk mengelabui korbannya menjadi sebuah pengobatan non medis atau pengobatan supranatural. Jadi
pengobatan yang dilakukan oleh dukun-dukun itu adalah Sebuah tipu menipu, sebuah belaka trik belaka dan Hmm. sebuah kebohongan. Ya, kebohongan. menurut saya mah gitulah. Oke, terima kasih. Tanggapan yang bagus emang sih. Gue juga gak percaya tentang apa namanya kekuatan supernatural gitu, supernatural. Terus gimana nih tanggapannya nih Kang Padil nih menanggapi kasus pesulapnya dan Gus Samsudin nih? Wah, sangat ramai ini diperbincangkan. Gimana nih tanggapannya Bang Padil? Pada intinya dari apa berita yang Mm-mm. telah dilalui tadi Gus Samsudin sama pesulap merah, intinya jangan percaya dukun, tetap percayai saya. Jangan percaya gitu. Suka mengecewakan Bang Padil mah. Intinya jangan percaya dukun. Jikalau Anda sakit, pergi ke Ke dokter. dokter. Jikalau Anda apa lagi? Anda sakit? Anda sakit, pergi ke dokter lagi. Oke. Jangan pergi ke dukun. Karena seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bang Fahmi. Oke. Nah, gitu ya. Jadi para pendengar-pendengar setiap podcast Pemuda Harapan Bangsa tuh harus apa menghindari nih. Bahkan harusnya itu setelah ada pembuktian ya harusnya gak percaya nih. Nggak percaya. Harusnya hilang kepercayaan terhadap Hilang. dukun tuh. Soalnya terbukti lah gimana sih dukun itu di balik semua itu ada trik belaka yang mana mereka mengatasnamakan agama untuk menghasilkan sebuah penghasilan namun iya namun Penipuan. penipuan tidak berbuahkan hasil seperti itu. Oke, ini waktunya kita mendengarkan pertanyaan dari para pendengar setiap podcast nih. Boleh nih untuk yang baru datang silahkan ketik 1919 untuk telepon. Silahkan. Oke, udah ada yang masuk nih. Dengan siapa di mana? Dengan Agus di Ranca Bogo. Oh, Ranca Bagus, Bogo. sehat, bagus, Bagus. bagus. Sepertinya kita kenal nih, Pak Agus. Dari suaranya kayak bagus. Pak Agus. Oke, Pak Agus. Gimana kabarnya nih? Asal mana? Oke. Langsung saja pertanyaannya nih, Pak Agus. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi gini tuh, saya jelaskan lagi ya. Pertanyaan tentang Pak Agus tuh tentang santet. Santet. Apakah santet itu ada, apa tiada gitu? Oke, langsung aja ke Bang Pami nih. Bang Pami gimana nih? Santet itu ada gak sih? Santet. Ya. Santet. Menurut gua ya, santet itu Bang Alip gak Iya, ada. Santet Nggak ada. itu gak ada. gak ada. Kembali lagi ke tadi yang telah gue Jelaskan. jelaskan bahwa santet itu gak ada dan santet itu hanyalah trik belaka seperti memindahkan penyakit ke dalam kelapa yang pas setelah kelapanya dibuka ada di dalamnya itu ada paku, ada Hitam, paku payung, jadi hitam. jadi merah itu Ah, adalah trik jadi hanya si trik kelapanya belaka ya? itu dibolongin gitu. Kalau santet itu gak ada 100%, santet itu gak ada kecuali kalau sihir emang ada pas Ada. zaman dulu. Gak tahu kalau zaman sekarang mah Iya. gak tahu masih Betul. ada, gak tahu gak ada gitu kan. Tapi saya percaya kalau sihir itu ada dan santet itu gak ada. Iya. Bang Padi ya percaya gak nih tentang santet nih? Santet ya. Itu apa? Pelet. Percaya gak tuh tentang santet, pelet itu? Kalau gue sih gak percaya sih, tapi gak tahu nih, siapa tahu nih percaya nih. Bang Padi gimana Bang Padi ya? Sepertinya sama dengan Bang Fahmi, cuman santet itu hampir 100% apa? Trik. Jadi yang ada cuman sihir. Apa yang telah dikatakan oleh Bang Fahmi sama. Jadi jangan percaya kalau misalkan ke dukun, jangan disantet misalkan. Jangan percaya. Sekian Bang. Oke. Segitu ya yang dapat kita paparkan nih. Jadi intinya jangan percaya dukun. Karena dukun itu sudah terbukti loh, gak ada apa namanya tuh, gak ada Pembenaran. gak ada pembenaran tentang hal tersebut. Ya kalau kata Bang Marcel mah, kalau Gimana? kata pesulap merah mah, dukun itu kalau gak nipu ya cabul. Seperti itu. Jadi kasus-kasus ini bisanya dijadikan pelajaran bagi kita agar apa yang telah terjadi nih yang sudah terlanjur percaya sama dukun untuk tidak percaya lagi.
Karena sudah terbukti bahwasannya mereka hanya penipuan, hanya trik belaka seperti itu. Oke, kita tutup saja podcast hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih nih Bang Fahmi, Siap, Bang Arif. Bang Fadil yang telah meluangkan waktu untuk bisa masuk ke dalam podcast Pemuda Harapan Bangsa Bersuara dan Mendunia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ah.